Annyeonghaseyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quranku yang berbahagia, apa kabarnya nih? Jumpa lagi dengan Quranku Surgaku Indonesia, berdakwah dengan karya. Bareng Ikisan selaku narator, yang seperti biasa akan menemani sahabat untuk memberikan ilmu pengetahuan menarik seputar dunia Islami. Sebagai seorang muslim, mempercayai adanya hari kiamat merupakan salah satu bagian dari iman. Kita tentu harus percaya bahwa akan datang hari akhir di mana semua manusia akan Allah kumpulkan di padang mahsyar. Sebelum hari akhir itu datang kepada umat manusia, Allah telah memberikan tanda-tanda kiamat sebagai peringatan agar manusia diberikan kesempatan untuk bertaubat dan mempersiapkan dirinya sebaik mungkin. Tetapi, waktu tepatnya kapan hari akhir itu akan tiba, tentu tidak ada yang mengetahuinya. Kiamat sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil yang sering dikaitkan dengan terjadinya bencana alam maupun meninggalnya seseorang. Sedangkan kiamat kubro adalah kiamat besar yang tanda-tanda kiamat ini mengarah pada hancur dan berakhirnya kehidupan dunia. Ada banyak tanda-tanda kiamat kubro berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Sedangkan menurut para ulama mengatakan bahwa kita sudah memasuki fase akhir zaman karena dari banyaknya tanda-tanda kiamat yang Rasulullah SAW sudah pernah sebutkan sebelumnya dan kini mulai bermunculan. Pada kesempatan kali ini, Quranku Surgaku Indonesia ingin berbagi informasi tentang apa saja tanda-tanda kiamat yang sudah mulai bermunculan. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar kita bisa semakin menjaga diri untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apakah tanda-tanda kiamat tersebut? Yuk, kita simak rangkuman penjelasannya ya. Yang pertama, mengeringnya Danau Tiberias. Ada kisah dari salah satu sahabat Nabi yang bertemu dengan Dajjal. Laki-laki itu bernama Tamim Ad-Dari. Kemudian Tamim menceritakan apa yang dikatakan Dajjal olehnya. Antara lain, kabar bahwa pohon-pohon kurma di Baisan yang akan segera tidak lagi berbuah. Lalu air di Danau Tiberias yang akan mengering. Dan menanyakan kabar mata air Zugor yang biasa digunakan untuk mengairi pertanian penduduk setempat. Lalu Dajjal berkata bahwa Allah akan segera mengeluarkannya dan berjalan di muka bumi. Sedangkan kita tahu, kalaulah sampai Dajjal keluar dari penjaranya selama ini, maka akan terjadi fitnah yang sangat besar. Dari beberapa ciri yang ditanyakan Dajjal, dikabarkan dari berbagai media bahwa Danau Tiberias mulai mengalami penyusutan debit air. Menyusutnya debit air di Danau Tiberias ini pun banyak yang mengaitkannya sebagai salah satu tanda-tanda kiamat. Tetapi pada bulan Mei 2021 lalu, media setempat mengatakan bahwa debit air Danau Tiberias mengalami kenaikan kurang lebih setengah sentimeter. Hal ini menjadi kabar baik bagi warga sekitar yang memanfaatkan air danau setelah 20 tahun danau ini terus mengalami penyusutan. Yang kedua, kebun kurma di Baisan tidak lagi berbuah. Dari kisah pertemuan Tamim dengan Dajjal, pastilah membuat kita akan waspada dengan apa yang akan terjadi pada tempat-tempat yang ditanyakan oleh Dajjal. Salah satu kondisi yang dikabarkan oleh Dajjal ketika itu, ialah kebun kurma di Baisan tidak akan lagi berbuah. Baisan sendiri terletak di daerah Al-Gaur Utara, Palestina. Baisan merupakan tanah yang subur dan dipenuhi dengan kebun-kebun kurma. Namun kemudian, Baisan sering menjadi sasaran serangan tentara Israel sehingga menyebabkan banyak kebun kurma rusak. Pohon kurma yang tersisa pun tidak dapat menghasilkan kurma yang baik karena serangan hama. Kini kawasan tersebut sudah menjadi daerah kekuasaan Israel. Lalu, Israel lebih memfungsikan kawasan Baisan sebagai daerah pariwisata dibandingkan pertanian. Melihat fenomena ini, tentu sahabat Quranku sadar dengan apa yang pernah Dajjal katakan kepada Tamim, sahabat Rasulullah SAW. Dajjal tidak lama lagi akan keluar dari kurungannya setelah ciri-ciri kemunculannya muncul. Salah satu ciri akan keluarnya Dajjal menjadi tanda-tanda kiamat yang akan segera datang. Yang ketiga, mengeringnya Sungai Yufrat hingga terlihat gunung emas. Sungai Yufrat merupakan aliran sungai yang mengalir dari Turki menuju Suriah dan Irak. Sungai ini menjadi sumber kehidupan bagi warga sekitarnya. Sungai ini juga menjadi saksi sejarah sejak peradaban manusia pertama. Sungai Yufrat pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW yang berkata, kiamat tidak akan terjadi sampai Al-Furat mengering sehingga muncullah gunung emas. Manusia pun saling bunuh untuk memperebutkannya. Dari setiap 100 orang yang memperebutkannya, terbunuhlah 99 orang. Setiap orang dari mereka mengatakan, mudah-mudahan akulah orang yang selamat. Hadis riwayat Muslim.
Melansir dari beberapa media bahwa Sungai Yufrat telah mengalami penyusutan air. Fenomena ini kemudian sering diangkat dengan mengkaitkannya sebagai tanda-tanda kiamat sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, Jazirah Arab yang sudah mulai kembali menghijau. Di antara tanda-tanda kiamat yang pernah Rasulullah sampaikan berkaitan dengan kondisi Jazirah Arab, Rasulullah pernah berkata dalam sebuah kesempatan, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum harta kekayaan yang telah menumpuk dan melimpah ruah, hingga seorang laki-laki pergi kemana-mana sambil membawa harta zakatnya, tetapi dia tidak mendapatkan seorang pun yang bersedia menerima zakatnya itu. Dan sehingga tanah Arab pun menjadi subur makmur kembali dengan padang-padang rumput dan sungai-sungai. Dalam waktu kebelakang ini, mungkin sahabat pernah melihat viralnya peristiwa hujan es dan turunnya hujan salju di Arab. Bahkan, pernah juga beberapa kali terjadi hujan yang sangat lebih hingga menyebabkan banjir di kota-kota Arab. Memang beberapa waktu terakhir, curah hujan di negara Arab mulai sering terjadi. Hal ini tentu mempengaruhi kondisi tanah di sana. Jika melihat Arab melalui Google Maps, maka akan terlihat negara Arab yang lebih hijau. Yang kelima, suku Baduy Arab yang berlomba-lomba untuk meninggikan menara. Tahukah sahabat, apa nama gedung tertinggi di dunia dan di mana lokasinya? Gedung itu bernama Burj Khalifa yang berada di Dubai, Uni Emirat Arab. Gedung dengan tinggi 828 meter tersebut menjadikan gedung ini sebagai gedung tertinggi yang pernah dibangun oleh manusia. Selain Burj Khalifa, Dubai juga memiliki 7 bangunan hotel tertinggi di dunia. Salah satu hotel yang paling terkenal adalah Burj Al Arab. Berkaitan dengan ini, dahulu Rasulullah pernah bersabda, tidak akan datang hari kiamat hingga manusia berlomba-lomba meninggikan bangunan. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Berdasarkan hadis ini, tentu kita akan mengaitkan tanda-tanda kiamat dengan fenomena berdirinya bangunan-bangunan tinggi di Jazirah Arab. Bahkan tak hanya Dubai yang berlomba dengan bangunan tinggi. Kabarnya Saudi Arabia juga sedang membangun bangunan yang lebih tinggi dari Burj Khalifa. Melihat munculnya beberapa tanda-tanda ini, tentu membuat kita akan semakin sadar bahwa memang saat ini umat manusia sedang berada di fase akhir zaman. Tanda-tanda kiamat yang lebih besar mungkin akan segera datang, tetapi kita tidak pernah tahu persisnya kapan. Semoga kita termasuk ke dalam golongan yang Allah selamatkan dari fitnah akhir zaman ya sahabat. Amin ya robbal alamin. Ya, seperti itulah tanda-tanda akhir zaman yang sudah mulai terlihat. Kalau misalnya ada tambahan, sahabat bisa berdiskusi di kolom komentar ya. Semoga kita selalu diberikan keteguhan dalam beriman ya sahabat. Maka dari itu, jangan pernah putus untuk berbuat kebaikan. Salah satunya dengan cara share video ini ke sahabat yang lain. Karena siapa tahu informasinya dapat bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Iqsan selaku narator pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.